Dayana. Kecil-kecil cabai rawit. Mak, aduh, punten ngiring kajaman. Biasa teh, Mak. Kunaon gitu? Aduh, mules, Mak, aduh. Oh, mangga. Tuh dipengket. Kameramen mah banyak. Enak, Kak. Sadayana, siang ini kita ketemu lagi. Masih sama Emak Enah yang sedang berada di daerah Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah tadi pagi Emak kerja di kebun sayur, sekarang Emak mau nyari bahan masakan unik yang kata masyarakat setempat rasanya enak banget. Sadayana. Lihat nih, hari ini Emak mau ngapain? Udah bawa pacul sama si ibu tuh. Nah, rencananya hari ini Emak mau panen talas. Talas apa, Bu? Hitam. Katanya enak banget kalau di sayur. Sekarang Emak mau ambil, mau panen. Ayo. Ayo, Bu. Sadayana, ada yang tahu talas hitam? Yang belum tahu, jangan beranjak dari depan TV tuh. Oh, ini, Bu, talasnya. Bukan, ini mah masih kecil. Oh, masih kecil. Sagede kieu masih kecil kameramen. Gimana yang besar? Ya, atuh paling mana ya, Teh? Itu di depan. Perasaan emak mah segini juga udah gede. Versi gedenya si ibu teh kayak gimana sih? Oh, ini. Oh, iya, besar. Oh iya yang dimaksud Sadayana. Kameramen. Ya udah tuh, ini yang bisa dipanen. Ya udah, Mak naik ya. Bener, kameramen. Bener. Nyangkungnya sama Emak. Ih, ini mah talus jumbo, talus hitam. Kayak sente ya kameramen. Oh, kayak ulang negro. Bukan gula ulang negro. Apa itu? Gula aren. Mana? Ya udah tuh, Mak mau panen ya. Baru kali ini dah emak lihat tanaman talas sebesar ini. Di kampung emak Pangandaran mah belum pernah nemu yang seperti ini. Pantes disebut talas hitam. Warna batangnya pada kehitaman ya. Kalau batang dan daunnya aja segede gini, gimana umbinya ya Sadayana? Pasti jumbo pisan. Langsung emak buktikan, cangkul heula tanahnya. Talas hitam ini tanaman asli Indonesia. Talas hitam termasuk tanaman liar yang tumbuh di pinggir sungai. Kalau di daerah sini, kata si ibu, tumbuh liar di kebun. Kalau di kota mah, talas hitam jadi tanaman hias yang lumayan mahal loh Sadayana. Beberapa orang percaya, talas hitam punya kekuatan mistis. Bisa mengusir jin jahat dan menangkal kesialan. Sok yang percaya mah ya, yang nggak percaya juga boleh. Mamah cuma pengen dapetin umbinya, terus emak masak deh. Nggak ada, Teteh. Iya mah bongsor. Saya mak, Nggak ada isinya. saya mak. Tuh ayah. Mana coba tunjukin mak, mana mak? Tuh ayah. Gede aja, isinya nggak ada. Kirain teh kamu teh ada atuh teh. Nah, cari lagi mak. Dah, belum. Ohnya ayah ya mah. Ternyata teteh. Ayaknya mau alit, ada yang kecil kameramen. Yang besar mah nggak ada malah. Mana mak, badak mak? Berarti kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil isinya gede. Beda kayak yang itu teh. Nah kan, ketemu deh umbi talasnya Sadayana. Meni gede pisan euy. Ini bah dibanding umbi talas lainnya, ini teh berkali-kali lipat besarnya. Nah, kali aja ini ada teh. Sekarang mah, mak nggak mau yang gede-gede.
Yang kecil aja. Yang gede mah nggak adaan. Ada lagi. Ada lagi kameramen. Tuh. 2. Gede banget betina. Tuh. Yang mana sih mak daging mak? Ya. Nah, iya kameramen. Nah. Ini enak banget kalau dipasak. Kalau tuh apa tuh? Disepan pomonya tehnya. Raos pisan. Sama seperti talas lainnya, talas hitam teh bukan cuma umbinya saja yang bisa dikonsumsi. Batangnya juga bisa, daunnya juga bisa dimanfaatin nih dalam masakan emak. Komplit, jadi emak bawa pulang ketiganya aja. Ayo, teh. Masak besar sekarang. Masak naon mak? Masak talas atuh kameramen. Diapain kira-kira? Mau ibu mau emak tumis. Pokoknya mau emak bikin makanan buat makan siang. Ayo. Ini besar-besar banget ini. Bener-bener pengalaman pertama buat emak dapetin talas sebesar ini. Bisa buat stok makan berhari-hari ya. Atau kita masak aja yang banyak buat orang sekampung. Beratnya nggak ada lawan nih Sadayana. Untung emak bekas atlet angkat beban alias beban hidup. Sadayana, hari ini emak mau masak nih. Mau masak tales. Udah Bu, ibu yang buat bumbu ya. Emak yang motong talus, talus raksasa kameramen. Badak pisan ya Ada mak. pisan yuk. Tuh, teka bayang ieu pulen nak kameramen. Masak naon mak? Mau bikin pepes. Pasti pada penasaran kan? Kan belum pernah tuh. Apa ini? Talus dibikin pepes. Biasanya cuma diperkedel, dibikin keripik, terus disepannya punya. Sekarang emak mau bikin pepes. Emak yakin dak belum ada yang pernah olah talas jadi pepes. Baru emak kayaknya dak. Sadayana nggak ada trik khusus untuk mengolah talas hitam. Cukup weh dikupas kulitnya sampai tak tersisa. Tah langsung kelihatan bagian daging umbinya yang putih bersih. Ini dia bagian yang paling enaknya cenah. Batang talasnya jangan lupa ya. Kalau orang Jawa teh nyebutnya lompong. Batang talas hitam ini juga punya khasiat untuk kesehatan. Sudah lama dipercaya sebagai obat sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Umbi dan batang sudah selesai dipotong. Sekarang mau emak kukus selama setengah jam. Sambil nunggu kukusan matang, kita bikin bumbu pepesnya dulu ya. Emak yakin dak mama di rumah udah hafal pisan sama bumbu pepes. Jangan lupa siapkan telur ayam sebagai pengikat isian pepes dan daun kemangi sebagai penguat rasa. Kalau biasanya pepes dibungkus pakai daun pisang, ini emak manfaatkan daun talas hitamnya. Sadayana, emak kreatif kan? Udah ini mah udah matang, tinggal emak olah lagi, emak tumbuk talasnya. Nih Bu, udah matang. Sekarang kita tinggal tumbuk aja. Nah, kalau kukusan talas sudah matang, tinggal kita campur dengan bumbu, telur, dan daun kemangi. Aduk-aduk terus sampai bumbunya meresap dan merata. Tinggal emak bungkus deh pakai daun talas dan kukus sekali lagi. Langsung dikukus mak. Iyalah langsung kukus. Langsung dikukus. Pokoknya tunggu sampai matang kira-kira 30 menit atau 5 jam ya. Hah? Kameramen kok langsung enggak canda.
30 menit aja. Ini mateng. Kameramen. Udah mateng, paisan emak. Alhamdulillah sadayana, resep pepes talas hitam ala Maenah akhirnya mateng. Udah paling pas ini mah dimakan bareng nasi panas, sambal dadakan dan lalapan. Yuk ah Bu, kita duluan aja yang makan. Mama udah lapar pisan ini mah. Mang, kesini Mang, makan-makan bareng Mang. Ini mepes talas sama uminya. Makan rame-rame begini mah lebih resep dah. Biar masakan mah juga cepet habisnya. Sadayana, pernah raos pisan. Pulang ya, Mantap Mak. mantap. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dua kata sadayana, raos pisan. Beginilah enaknya tinggal di kampung. Bahan masakan banyak tersedia di sekitar tempat tinggal. Talas hitam yang tumbuh liar pun bisa jadi masakan selezat ini. Bumbu pepes yang gurih berpadu dengan aroma khas talas hitam yang nikmat banget. Sok atuh dicoba dibikin sendiri. Kalau nggak ada talas hitam, pakai talas biasa juga nggak masalah. Yang penting bikin enak. Sadayana, alhamdulillah kerjaan rumah udah pada beres semua. Emak tinggal nyapu doang ini Mada. Hari ini enaknya masak apa ya? Emak puyeng tiap hari mikirin masakan buat orang rumah. Gimana mama di rumah? Pada puyeng juga tuh. Mak, aduh, punten ngiring kajaman. Biasa teh, Mak. Kunaon gitu? Aduh, mules, Mak. Aduh. Mangga. Tuh depan kan. Tadinya, Mak. Nyatunya punten ya, Mak. Mangga. Aduh, teu kuat, Mak. Kunaon Mang Koden teh? Ikan mulas dia gitu. Kunaon Mang Koden? Mules wae, Mak, ieu patuan. Mules? Nya. Jangan salah orang tua eta mah. Tadi mam naon emang mah. Lah, mamna mah eta cigana mah meureunna di mameun, Mak. Oh, nyata tuh engke mam miara obatnya. Oh, gitu, Mak. Atuh nya punten atuh. Kewa tuh mah nya api ka zaman deui. Mulas deui. Nuhun, aduh. Masuk atuh Mak, punten ya, Mak. Aduh. Wah karunya Mang Koden sakit perut dari pagi. Sebelum tambah parah kayaknya emak kudu nyariin obatnya dulu ini mah. Tapi emak sama siapa ya? Masa sendirian ke kebun iseng pisan Mak, punten. Kenapa, Mak? Sebentar. Mau kemana? Ini mau pulang. Sibuk tuh. Ente. Kunaon emang nama? Tuan maka kebon yuk. Kebun, mau ngapain tuh Mak? Laku palandak. Oh, pandai Palanda. Ya, soalnya Mang Padan sakit perut karunya. Ya udah, ayo bantuin. Mak mau dulu ya. Oh iya, beres dulu ya. Yuk, tadi saya naan sibuk. Ya Mak, gimana kebun Mak? Nah, sakit ini. Seingat emak teh ada satu jenis buah-buahan langka yang bisa ngobatin sakit perut atau diare. Namanya kupa landak atau anggur Brazil. Disebut Brazil karena memang asal buahnya dari Brazil. Tapi nggak perlu kita ke Brazil atau buat dapetin buahnya. Di daerah Cibodas, Kabupaten Cianjur sini juga ada tuh. Cuma pohonnya teh ada di tengah hutan. Jadi mesti jalan kaki sekitar 1 jam dari kampung emak di sini. Makanya tadi emak bilang males kalau sendirian. Untung ada si gelis Halma pas lewat di depan rumah. Alhamdulillah emak berhasil nemuin pohon anggur Brazil. Dan masih ada sedikit sisa-sisa buahnya. Hayu Neng, buruan kita petikin yang masih ada. Emak teh kasihan pisan atuh lihat Mang Koden sakit perut gak kelar-kelar. Beda pisannya sama tanaman anggur yang pada umumnya. Kalau yang ini tidak merambat tapi berupa batang tegak dan buahnya tumbuh di batang. Unik pisan ya. Ini teh ada sejarahnya kenapa buahnya ini tumbuh subur di sini. Berawal dari para peneliti yang melakukan uji coba menanam anggur Brazil ini di dataran tinggi Cibodas pada tahun 80-an. Sampai akhirnya sekarang anggur Brazil tumbuh subur di kebun dan di hutan sekitar pemukiman warga. Bibit pohon ini harganya mahal pisan, bisa sampai jutaan harganya. Soalnya anggur Brazil masih cukup langka di Indonesia. Hayo Neng, ambilin yang banyak. Emak tadi udah izin sama mamang yang punya lahan. Seperti biasa, kalau lihat buah-buah unik begini, emak jadi punya ide bikin sesuatu. Hayu Aneng, kalau udah banyak kita langsung balik ke rumah aja. Kita buatin Mang Koden jus anggur Brazil. Sementara sisanya nanti kita olah jadi mochi.
Alhamdulillah bahan-bahan udah emak siapin kilat. Tadi emak langsung mampir ke warung sekalian buat beli bahan bikin kue mochi. Untuk adonan dasarnya emak pakai tepung beras, tepung ketan, air, dan susu bubuk. Kue mochi kan ada isiannya tuh. Nanti mau emak isi pakai selai dari anggur Brazil. Ntar emak kasih lihat cara bikinnya. Gampang pisan pokoknya mah. Sekarang anggur Brazilnya dihalusin aja seperti ini. Nah untuk adonan mochinya jangan terlalu kental ya. Jadi bisa ditambah sedikit air. Biar makin cantik nanti kue mochinya dikasih juga sedikit pewarna makanan. Asli cantik pisan adonan mochinya. Kayak yang bikin. Sok neng, dikukus heula adonan mochinya biar padat dan bisa kita isi dengan selai anggur Brazil. Adonan mochi ala kampung ini harus dikukus selama 20 menit sampai mengeras. Setelah 20 menit, adonan kudu didinginkan sebentar biar gampang dibentuk. Sambil nunggu adonannya adem, emak mau bikin selainya dulu nih. Kita masak buah anggur Brazil pakai air dan gula pasir sampai mengental. Biasanya sih sampai 1 jam baru deh selai bisa mengental dan siap dipadukan dengan adonan mochi. Kalau mau cepat kental, sadayana bisa tambahkan sedikit tepung jagung ya. Anggur Brazil ini mengandung vitamin dan mineral yang ampuh mematikan bakteri penyebab diare. Bahkan bagus juga untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Alhamdulillah, selainya sudah mateng nih. Tinggal diisi ke adonan kue mochinya. Biar gak lengket, kita taburkan tepung ke adonan mochinya. Nah, isi selai secukupnya aja ya. Pokoknya mah sampai bisa dilipat atau ditutup. Ih, cantik pisan ya kue mochinya. Jangan kabita ya sadayana. Ya, apa? Ma, obat teh ya. Ini udah jadi sini. Mak udah buatin. Oh ya, tos. Ya tuh. Ya, sini. Sini. Mak tunggu sini. Ya. Mana obatnya teh, Mak? Tenang, udah mak ambilin. Mana? Nih, Nah, buah, Mak. Eta buah ini naon? kupalana. Ini teh bagus banget khasiatnya. Sok dicoba, bukan sebagai harus dimakan. Anu ieu teh nu mana ayeuna? Pokoknya bebas. Mau yang- Bebas. Iya. Cing Yang lebih enak yang dicobaannya matang. ku koden. Sok. Nah, Aya haseum he. Aya haseum he. segernya. Nih, juga ada lagi. Naon deui eta, Mak? Kue mochi. Tadi Mochi. emak buatan dari selai kupa. Oh, ini nu ieu oge. Iya, sama. Berarti obat oge tuh, Mak? Ya iyalah. Sok cobain Oh, sekarang. cing atuh. Oh, Cobiannya cobian. ku koden. Itu, Mak. Sok, Neng. Sama Ayo. juga cobain ya, Mak. Ya. Emak juga sama. Cobain. Enakan ieu nya. Apa? Lebih manis. Heeh. Alhamdulillah sadayana, hidup mau di kampung atau di kota mah kudu saling tolong-menolong. Jangan cuek atuh sama tetangga. Sekarang, emak sama Mang Koden dan Neng Salma mau puas-puasin makan kue mochi anggur Brazil. Raos pisan euy. Sadayana, udah masak untuk makan siang belum? Hah? Bingung mau masak apa? Aduh, jangan bingung atuh. Bahan masakan kan banyak pisan. Makasih ide ya. Gimana kalau Sadayana masak ceker ayam? Udah enak, gizinya teh bagus pisan untuk anak-anak, remaja sampai orang tua. Gampang lagi masaknya. Yang penting sebelum dimasak kudu dibersihkan bener-bener. Pokoknya mah semua kuku ceker ayam teh harus dibuang. Terus suka ada kan tuh lapisan kuning yang kelihatan di ceker ayam. Itu juga harus dibuang. Kalau susah ngelepasinnya, Sadayana bisa rebus di air mendidih. Dijamin gampang dilepasinnya. Satu lagi, tumpukan kotoran di telapak ceker juga dibersihkan ya. Nah, kalau sudah putih bersih, ceker ayam tinggal dimasak deh. Tenang, emak punya 3 ide masakan berbahan ceker ayam. Buat anak-anak dulu ya. Soalnya kan mereka yang harus diutamakan atuh. Emak mau bikin ceker ayam crispy nih, yang kriuk-kriuk dijamin anak-anak suka dah. Sekarang kita bumbui ceker ayamnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan garam secukupnya saja. Kita masukkan penyedap rasa. Kita masukkan bawang putih bubuk secukupnya saja. Nah, biar
Biar bumbunya meresap, ceker ayam perlu dibekukan heula. Sekarang teh udah banyak tepung crispy instan. Tapi kalau emak sih sukanya meracik sendiri atuh biar lebih meresap. Ini tepung terigu saya gunakan sebanyak 1 kilo. Dan sekarang kita campur tepung maizena sebanyak 1 ons saja ya. Kita masukkan bumbu penyedap 1 sendok makan, soda kue 1 sendok makan, garam secukupnya saja, bawang putih 2 sendok makan. Rahasia bikin makanan jadi renyah teh harus pakai tepung maizena sadayana. Sudah terbukti hasilnya. Setelah adonannya campur rata, sekarang kita larutkan susu bubuknya. Ceker nanti bakal direndam ke larutan susu. Ada yang tahu supaya apa? Setelah itu kita masukkan ceker ke dalam adonan. Sekarang cekernya kita remas-remas ya. Meski tidak ada daging, hanya ada kulit dan urat di ceker ayam, tapi ceker ayam mengandung kolagen yang sangat tinggi loh. Kolagen teh bagus pisan untuk kesehatan kulit. Nggak punya skincare, ya makan ceker ayam aja tuh. Sekarang waktunya ceker direndam ke larutan susu. Susu ini teh bisa untuk menghilangkan bau amis pada ceker. Terus ceker juga jadi lebih empuk dan enak rasanya. Kita angkat, tiriskan. Kita masukkan lagi ke dalam adonan yang kering. Kita remas-remas lagi supaya benar-benar keriting ya. Sekarang cekernya siap digoreng ya sadayana. Tuh minyaknya udah mulai panas. Kalau emak pikir-pikir, ceker ayam termasuk bahan masakan yang awal dikenakan orang tua ke anak-anak mereka. Saat bayi mulai makan, ceker ayam teh jadi bahan masakan pilihan. Ini karena sudah terbukti khasiat ceker ayam yang bagus pisan untuk bayi yang baru mulai makan. Ceker ayam bisa melancarkan pencernaan si bayi, usus mereka juga jadi lebih sehat. Malah kaldu ceker ayam bagus sekali untuk perkembangan otak bayi dan anak-anak. Sepertinya ini sudah matang, kita tiriskan saja. Mantep pisan garingnya. Resep mamah emang gak pernah gagal. Anak-anak bisa lahap pisan ini makannya. Tada! Ini dia, ceker crispy-nya sudah jadi. Nah, untuk olahan ceker ayam selanjutnya, Mak mau bikin rica-rica ceker. Namanya juga rica-rica, ya pasti pedas atuh. Ini bahan-bahannya dan ini cekernya. Pemirsa, ini cekernya sudah dikelupas ya. Sudah cuci bersih. Ceker yang mau emak masak ini sengaja emak buang tulangnya. Jadi ceker file ini teh namina. Sekarang emak mau nyiapin bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan yang emak gunakan sederhana pisan. Semua bumbu emak haluskan nih. Untuk cabai rawitnya emak tumbuk belakangan biar lebih gampang. Tumis bumbu halus sampai harum ya. Oh iya, biar rasanya makin endul, jangan lupa masukkan lada bubuk, penyedap rasa, dan gula merah. Terakhir tinggal masukin ceker ayamnya deh. Biar nggak terlalu kental, emak tambahin sedikit air dan kecap manis. Masak selama 15 menit sampai cekernya lunak ya. Iya, bumbunya sudah mengental seperti ini. Kita akan icip-icip dulu, takut ada yang kurang bumbunya. Udah pas pemirsa, mantep banget ini. Ini dia rica-rica ceker ayam sudah matang sadayana. Gimana, gampang banget kan masaknya? Ceker ayam dan rasa pedas memang cocok pisan dak. Nggak heran sampai muncul berbagai olahan ceker ayam dengan rasa pedas yang melebihi batas. Dari ceker jontor, ceker bom, ceker mercon sampai ceker midun. Kreatif-kreatif pisan atuh dah kasih namanya. Kuahnya sampai merah begitu, terbayang pedasnya. Tapi yang pedas begini emang selera emak banget sih. Sadayana,
Sekarang emak sama Aji lagi di muara sungai Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Sekarang sudah nyampe di lokasi di mana kita akan panen kerang hijau. Ayo, lumayan panasnya terik banget tapi segar. Biar jauh-jauh dari penyakit Kita moyan. Iya, kerang hijau. Emak yakin Sadayana pasti udah pernah makan kerang hijau. Apalagi yang tinggalnya di Jakarta. Kerang hijau kan melimpah ruah di Teluk Jakarta. Karena setahu emak di Teluk Jakarta teh banyak nelayan yang membudidayakan hewan ini. Kerang hijau dibudidayakan menggunakan bambu yang ditancapkan di dasar perairan. Di dalam sehari aja, nelayan di Teluk Jakarta bisa memanen 500 kg kerang hijau. Loba pisannya. Nah, kalau di kampung emak mah beda, cukup cari aja di muara sungai seperti ini. Kerang hijau memang bisa ditemukan di beragam perairan, seperti di teluk dan di muara sungai yang terhubung langsung dengan laut. Tapi tetap di selam. Ya, nyelam. Nyelam. Oh, jadi kita ambil kerangnya itu enggak di tengah-tengah dasar air sini. Jadi kita ngambilnya tuh di pinggir ya. Ya, Tapi tetap harus nyelam. ya. Ini kalau nyelam di kedalaman berapa meter, Paling 2 meter, 3 meteran. 2 meter, 3 bagi dalam. Tenang nggak? Paling dalam, Paling Karena dalam 4 meteran lah. 4 meter. Bedul. Kamu sanggup, kameramen? Emang nggak sanggup? Ayo, Coba aja 4 meter, 1 meter aja. Aduh. Kata Aaji, kerang hijau di muara sungai ini bisa berada di kedalaman 4 meter. Makanya buat ambil kerang hijaunya teh kita harus menyelam. Lagi-lagi emak mengandalkan Aaji untuk menyelam. Semangat ya, A. Nah, kerang hijau biasa hidup bergerombol dan menempel pada karang, bambu, atau kayu yang berada di dasar perairan. Satu persatu Aaji mulai mengumpulkan kerang hijaunya tuh. Wow, gede-gede banget ini kerangnya. Kerang hijau super ini mah yakin. Tuh. Super. Ya, kameramen. Super. Aduh. Dapat lagi, Oh iya, hati-hati saat mencari kerang hijaunya ya. Pastikan habitatnya bersih dari limbah. Karena kerang hijau termasuk dalam hewan penyaring, jadi kerang hijau akan mencerna apa yang ada di sekitarnya, termasuk limbah. Tuh, air yang tadinya kotor aja bisa bersih hanya dalam waktu 1 jam. Jadi kebayang kalau tempat hidupnya tercemar limbah. Bahan berbahaya yang terkandung di dalam limbah akan masuk mengendap di daging kerang hijau. Mereka sih kebal terhadap zat berbahaya yang masuk ke tubuhnya. Tapi masalahnya kan kalau kerang hijau yang tercemar itu masuk ke tubuh kita, bahaya pisan atuh. Bisa merusak ginjal, saraf dan organ tubuh yang lain. Untung aja di sini nggak ada limbahnya. Jadi kerang hijaunya masih aman buat kita konsumsi. Kameramen ini mah banyak. Cukup lah, udah ini banyak, Udah, sekarang kita pulang aja yuk. Aduh, jangan masak, Yuk. Istirahat dulu, capek, Yap. Tadi memang terus. Emak udah gak sabar nih pengen makan kerang hijau. Kerang hijau yang melimpah ini bakal emak bakar aja. Cukup dibakar juga udah enak kok Sadayana. Nah sekarang mah kita bagi tugas aja ya. Ada nih sama Aji yang bakar kerangnya, emak bagian makannya. Enggak tuh, emak yang bikin sambelnya biar jos. Waktunya mukbang kerang. Ini paling enak kalau disantapnya hangat-hangat ya. Iya. Dan udah buat sambal goang atau sambal korek. Ya, ayo makan. Kalau soal rasa mah jangan diraguin lagi atuh Sadayana. Udah pasti jaminan bikin enak. Apa sih bedanya Ya. kerang hijau laut sama kerang hijau yang ada di sungai? Kalau yang di laut itu isinya agak kecil. Iya sih, belum agak lagi kecil. agak kering, rasanya juga agak terlalu enak. Kenapa enakan mana? Kalau ini sungai kan besar, Besar ya? agak besar. Ini sih Tapi masih rasanya? agak kecil-kecil nih. Rasanya enak, Hmm.
Kerang hijau yang tempat tinggalnya bebas dari limbah tentu punya khasiat untuk kesehatan, seperti menurunkan risiko terkena penyakit jantung, kekebalan tubuh meningkat, dan menyehatkan kulit. Makan kerang hijau bisa bikin kulit emak bersinar kayak artis Korea dong. Ditambah lagi, minumnya air kelapa muda yang seger. Mantap surantap, euy.